Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Herwandi, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada saat ini saya akan membuat rangkuman dari hukum adat dahulu, kini, dan akan datang. Pengarang Profesor Dr. Asuryaman Mustaripide, SH MHum. Dengan bagian bab 6-nya, yaitu eksistensi hukum adat. A. Hukum adat bagi masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis, namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hukum adat, apabila masyarakat akan memutuskan suatu melalui musyawarah dan mufakat adalah jalannya. Keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat hukum adat adalah adil menurut orang yang tahu pada hukum adat dan patut menurut orang yang tahu pada nilai sesuatu. Hukum adat disebut hukum asli karena lahir dari bawah atau dari masyarakat adat sesuai dengan kepentingannya, menjelmakan perasaan masyarakatnya, dan hukum adat itu tidak kaku. Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara, sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat mempunyai sanksi moral dan material sebagai efek jerah. Kekuatan hukum adat yang begitu dahsyat menjadi ilmu dan memberi spirit bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Ditambah lagi kenyataan bahwa masyarakat dan alam lingkungan yang bisa hidup dalam harmoni baik berkat tatanan hukum yang adil. Rakyat yang berdaulat suka dijajah oleh kekuasaan asing. Memang pada kenyataannya suku-suku bangsa di Indonesia yang kuat tatanan hukum adatnya tidak bisa dijajah oleh VOC dan juga suka dijajah oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi ketika Hindia Belanda pada akhirnya bisa menaklukkan seluruh Nusantara, maka yang pertama mereka lakukan adalah dengan memakan eksistensi hukum adat yang ada. B. Pada syarat eksistensial persekutuan hukum adat. Unsur-unsur definisi ini merupakan kriteria eksistensial masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat, yaitu A. Tatanan kelompok yang bersifat tetap, B. Dengan kekuasaan atau penguasa sendiri, dan C. Kekayaan material dan bukan material sendiri. Pada masa kompeni Belanda, eksistensi yuridis masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat dikatakan tidak mengalami perubahan. Setelah runtuhnya VOC dan pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan, eksistensi hukum adat sebagai peranata hukum yang menguasai masyarakat hukum atau persekutuan hukum ternyata masih tetap dipertahankan. Dalam masyarakat, persekutuan hukum adat dengan kriteria keberadaannya tidak terlepas dari adanya kesatuan penguasa. Dengan demikian, adanya kesatuan hukum itu menunjukkan bahwa masyarakat hukum atau persekutuan hukum itu dikuasai dan dikendalikan oleh sistem hukum adatnya masing-masing. Hal ini mewujudkan bahwa suatu masyarakat hukum mempunyai sistem pemerintahan sendiri, yaitu kepala, atau dengan berbagai istilah setempat yang bermakna sama meskipun namanya berbeda. C. Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial. Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya ketentuan masyarakat. A.
Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi mengancam saksi. B. Pengendalian represif merupakan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijadikan di dalam versi. C. Pengendalian sosial gabungan merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau preventif. D. Pengendalian resmi atau formal ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama. E. Pengawasan tidak resmi atau informal dilaksanakan demi terjalannya peraturan-peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. F. Pengendalian institusional ialah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga atau institusi tertentu. G. Pengendalian berpribadi ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Kontrol sosial di dalam arti pengendalian tingkah seperti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan norma-norma hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi. Ada 3 jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial, yaitu A. Sanksi yang bersifat fisik, B. Sanksi yang bersifat psikologis, dan C. Sanksi yang bersifat ekonomis. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk pengendalian sosial masyarakat. A. Pengendalian lisan atau pengendalian sosial persuasif. Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku. B. Pengendalian simbolis merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melakukan gambar, tulisan, dan iklan. C. Pengendalian kekerasan atau pengendalian koersif. Pengendalian merupakan pengendalian melalui cara-cara kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jera dan membuat tidak berani melakukan kesalahan yang sama. Sistem pengendalian sosial mengandung unsur-unsur seperti mengaku, memaksa, dan bahkan dipatuhi oleh masyarakat. Ya, pengendalian sosial dapat berwujud sebagai preventif yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat. Adanya sistem pengendalian sosial ini tidak bisa dihindari dan memang diakui keberadaannya dalam masyarakat. Bahkan sistem sosial ini pula mendapat pengakuan secara yuridis dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk beberapa produk perundang-undangan lainnya. Demikian rangkuman yang resume yang saya bacakan ini. Sebelum dan sesudahnya, bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 menit.